lewat jam 12 malam. Di pedalaman Jawa Tengah, tersembunyi di antara lereng bukit dan hutan lebat yang seolah menelan cahaya matahari, berdiri sebuah desa yang tidak tercantum di peta manapun, Desa Lemah Abang. Konon, desa ini tidak pernah menerima sinyal ponsel, tidak memiliki sambungan listrik PLN, dan hanya bisa dicapai lewat satu jalan tanah sempit yang dipenuhi akar dan kabut tebal. Orang-orang di sekitar wilayah itu selalu menghindar ketika ditanya soal Lemah Abang. Bahkan, sopir truk dan ojek tidak akan mau mengantar siapapun ke sana, bukan karena jalannya berbahaya, tapi karena apa yang tinggal di sana lebih berbahaya dari maut itu sendiri. Lemah Abang memiliki sejarah kelam yang tidak diajarkan dalam buku sejarah manapun. Sejak zaman kolonial Belanda, desa ini dikenal sebagai tempat orang-orang kaya baru bermunculan dalam waktu singkat. Tiba-tiba punya gudang beras, tanah puluhan hektar, ternak berlimpah, hingga istri cantik yang tak masuk akal. Tapi semua kemewahan itu datang dengan harga yang tidak bisa dibayar dengan uang. Konon, semua kekayaan itu berasal dari perjanjian darah, pesugihan dengan ronggeng pocong, sesosok makhluk kafan yang tak bisa berbicara, tapi akan menari di malam Jumat Kliwon saat jasadnya dipanggil melalui ritual terlarang. Tahun 2025, seorang pria bernama Gilang Priambodo, usia 38 tahun, datang ke Lemah Abang. Ia mantan pengusaha properti dari Jakarta yang bangkrut akibat krisis ekonomi dan terlilit utang ratusan juta. Anak istrinya sudah meninggalkannya, rumah disita, dan tubuhnya kini dikuasai oleh penyakit yang tak kunjung sembuh. Dengan sisa uang pinjaman, Gilang menyewa mobil tua dan membayar seorang paranormal gelap bernama Ki Sarwo, pria sepuh berjubah hitam yang dipercaya bisa membawanya menuju pesugihan tingkat tinggi. Perjalanan menuju Lemah Abang memakan waktu 6 jam melalui jalan yang tidak bisa dilalui GPS. Di tengah hutan, Ki Sarwo menyuruh Gilang turun dan berjalan kaki sendirian melewati jalur setapak penuh sesajen, boneka jerami tergantung di pohon, dan bau daging busuk yang menusuk hidung. Matahari mulai terbenam, dan suara burung hantu menyatu dengan bisikan yang tidak berasal dari mulut manusia. Gilang akhirnya tiba di gerbang Desa Lemah Abang, gapura tua dari batu hitam berlumut dengan ukiran tengkorak di sisi-sisinya. Di atasnya tertulis huruf Jawa kuno yang jika diterjemahkan berarti, lebih besar dari, sing melebu ora bali, sing sugi kudu nyilih nyawa, yang masuk tak kembali, yang kaya harus meminjam nyawa. Penduduk desa menyambut Gilang dengan tatapan kosong. Mereka tidak bicara, tidak tersenyum. Anak-anak hanya berdiri di depan rumah sambil memegang boneka pocong dari kain sobek. Beberapa wanita tua tampak duduk di pojok teras sambil menenun tali kafan. Ki Sarwo berkata lirih, "Mereka semua dulunya orang-orang dari luar, seperti kamu. Mereka tak pernah pergi lagi." Malam itu, Gilang dibawa ke sebuah rumah panggung tua di tepi hutan, rumah peninggalan Mbah Joyo, pendiri pesugihan pocong di desa itu yang katanya telah mati sejak tahun 1937, namun jasadnya belum membusuk, hanya membeku di dalam peti kayu jati, di ruang bawah tanah. Ki Sarwo memberikan 3 benda kepada Gilang. 1. Sebilah pisau kecil berkarat yang katanya digunakan untuk mengiris jari kiri sebagai tumbal awal. 2. Sebuah lonceng kecil dari perunggu, untuk memanggil arwah ronggeng pocong. 3. Sepotong kain kafan dengan noda darah hitam yang tak bisa dicuci. "Apa yang kamu minta?" tanya Ki Sarwo. "Kekayaan, tapi cepat. Aku sudah tidak punya waktu," jawab Gilang tanpa ragu. Ki Sarwo tertawa, suara tawanya seperti kerikil digerus di dalam kendi. "Cepat, maka nyawamu juga akan cepat lepas dari tubuhmu." "Sudah siap," Gilang mengangguk. Malam Jumat Kliwon, bulan mengambang rendah di langit, merah seperti darah. Di tengah lapangan desa, warga berkumpul melingkar, membawa obor dan menunduk diam. Di tengah lingkaran, sudah disiapkan liang kubur terbuka dan sebatang nisan tua yang retak. Di situ tertulis, "Lebih besar dari ronggeng ayu, mati diperkosa prajurit, 1834. Ritual dimulai.
Gilang diminta berdiri di tengah lubang dengan satu kaki telanjang, satu tangan terikat tali kafan, dan mata ditutup. Kisarwo mulai membacakan mantra yang tidak terdengar seperti bahasa manusia. Lonceng dibunyikan, dan tanah di sekitar nisan mulai bergetar pelan. Lalu, bau amis darah dan anyir tanah kuburan menyeruak dengan kekuatan tak kasat mata. Lalu terdengar tawa cekikikan, suara perempuan, namun terlalu dingin dan berat, seperti suara yang lahir dari tenggorokan yang sudah lama membusuk. Gilang membuka mata, dan di depannya, sesosok pocong perempuan menari perlahan, bergerak seperti patah tulang, dengan mata hitam pekat dan mulut robek lebar hingga ke pipi. Kain kafannya compang kemping dan berlumur darah kering. Di lehernya tergantung kalung rambut manusia. Dan yang paling mengerikan, ia tersenyum kepadanya. Sebelum Lemah Abang menjadi desa sunyi penuh ketakutan, tempat itu dulunya adalah kawasan pasar ramai di era kolonial, dikenal sebagai Pasar Sabrang, pusat pertunjukan seni dan dagang pada abad ke-19. Setiap malam pasaran, penduduk dari desa-desa sekitar berkumpul untuk menonton ronggeng tayub, tari yang dibawakan oleh perempuan muda dengan selendang warna-warni dan senyum manis. Di antara para penari, ada satu gadis yang paling terkenal dan digilai banyak lelaki, bahkan hingga pejabat Belanda. Namanya Raras Ayu, seorang ronggeng berparas jelita dari keluarga miskin yang menjual tubuh dan senyumnya demi menafkahi ibu dan adik-adiknya. Raras dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena aura mistis yang menyelimuti setiap gerakannya. Saat menari, angin bisa tiba-tiba berhenti berembus, obor-obor bisa menyala lebih terang, dan penonton seringkali terbengong seperti terkena hipnotis. Namun semua berubah pada malam Jumat Kliwon di tahun 1834, saat rombongan prajurit Belanda yang sedang mabuk memasuki arena tayub dan memaksa Raras menari hanya untuk mereka. Ia menolak. Ia tahu tarian malam itu bukan untuk hiburan biasa. Mereka menginginkan tarian maut, tarian yang hanya dilakukan untuk roh-roh kematian, bukan manusia. Ketika ia menolak, ia diseret ke tengah panggung, bajunya dikoyak, tubuhnya dipukuli, dan akhirnya diperkosa secara bergilir di depan semua orang. Warga hanya bisa diam, ketakutan. Para prajurit bersenjata, tidak ada yang berani menolong. Setelah tubuhnya dilempar ke pinggir hutan seperti bangkai, tidak ada yang berani menyentuhnya. Tidak ada yang memakamkan. Ibunya hanya menangis di ambang gubuk, lalu bunuh diri dengan menggantung diri di sumur tua. Tapi tubuh Raras tidak membusuk. 3 hari kemudian, seorang dukun perempuan tua yang dikenal sebagai Nyai Sengkala datang dan mengumpulkan rambut, darah, dan air mata dari jasad Raras. Ia lalu membungkus tubuh gadis itu dengan kain kafan, tapi bukan untuk dikubur. Ritual pemanggilan dilakukan di tengah hutan, tepat di bawah pohon randu alas yang dikabarkan menjadi tempat tinggal makhluk penunggu tanah Lemah Abang. Raras dijadikan tumbal, roh pendendam abadi, penari antara dua dunia, dunia hidup dan dunia mati. Nyai Sengkala memahat sebuah batu nisan tanpa nama dan mengubur tubuh Raras dalam posisi duduk, bukan terlentang, sebagai simbol bahwa ia tidak akan pernah bisa benar-benar beristirahat. Sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara lonceng dan suara langkah kecil dari tengah kuburan. Mereka bilang, Raras kini disebut sebagai ronggeng pocong, bangkit dan menari di antara kabut dengan mata kosong dan senyum miring mengerikan. Beberapa orang yang melihat tarian itu menjadi gila. Sebagian besar hilang tak kembali, tapi 1-2 orang kaya mendadak. Dan itulah awal mula pesugihan ronggeng pocong. Pesugihan ini berbeda, tidak cukup hanya memberi sesajen, tidak cukup hanya membakar dupa atau menyiram bunga 7 rupa. Harus ada nyawa, harus ada darah segar, dan harus ada ikatan langsung antara jasad hidup dan mati. Orang yang hendak melakukan pesugihan harus 1. Menari bersama ronggeng pocong di tengah malam, meskipun ia tidak bisa menari. Tubuhnya akan dipaksa mengikuti gerakan pocong hingga sendinya retak. 2. Memakai tali kafan yang pernah membungkus jasad Raras, lalu mengucapkan sumpah bahwa jika kekayaan itu dipakai untuk sombong, pamer, atau menyakiti sesama, maka roh pocong akan mengambil seluruh keluarga keturunannya. 3.
Menyerahkan satu nyawa setiap 3 bulan, bisa siapa saja, istri, anak, sahabat, bahkan dirinya sendiri. Jika tidak menyerahkan, maka Ronggeng Pocong akan datang menjemput secara langsung, dalam keadaan menari perlahan, sambil memanggil nama penunggaknya, dengan suara istri atau ibu korban. Tahun 1821, 12 tahun sebelum Raras Ayu mati diperkosa, di dalam hutan sebelah timur Lemah Abang, di bawah akar pohon beringin tua yang tumbuh seperti rahang terbuka, seorang bayi perempuan lahir dari rahim seorang janda bisu yang dituduh sebagai peliharaan genderuwo. Bayi itu lahir tanpa menangis, tanpa suara, tapi matanya langsung terbuka dan menatap langit, seperti sudah tahu kemana takdirnya akan membawa. Ia diberi nama Sengkala, yang dalam bahasa Jawa berarti pertanda petaka. Sejak kecil, Sengkala sudah memperlihatkan keanehan, binatang mati saat didekati, cermin pecah jika ia berkaca, dan pohon layu jika ia berdiri terlalu lama di bawahnya. Namun, kekuatan gelapnya benar-benar terlihat saat usianya menginjak 10 tahun. Ia menghidupkan kembali kucing ibunya yang mati digigit ular, tapi dengan mata hitam dan lidah menjulur panjang seperti dijilat api neraka. Warga mulai resah, tapi tidak ada yang berani menyentuh Sengkala, karena siapapun yang berani memakinya akan mengalami kematian yang aneh. Ada yang meninggal saat tidur, ada yang tenggelam di air dangkal, dan ada yang kepalanya ditemukan di atas lesung kayu dengan mata menghadap ke langit. Pada malam 1 Suro tahun 1830, Sengkala menghilang dari desa. Semua orang mengira ia telah dibakar massa atau diculik oleh makhluk gaib. Tapi 5 tahun kemudian, ia kembali ke desa Lemah Abang dalam keadaan berbeda. Tubuhnya lebih tinggi, kulitnya lebih pucat, dan matanya tak lagi bulat, melainkan menyipit seperti ular. Ia datang mengenakan jubah hitam dari kulit ular, kalung dari gigi manusia, dan membawa sebuah tongkat dari tulang paha manusia yang dililit rambut perempuan. Ia mengaku telah menjadi murid dari makhluk tak bernama yang tinggal di dalam petilasan Gunung Wungkal, tempat yang bahkan para pendeta dan kiai tidak mau datangi. Makhluk itu disebut-sebut sebagai roh tua dari zaman sebelum agama masuk Nusantara, makhluk pemakan doa dan pemberi kekuasaan atas alam kematian. Sengkala membawa serta ilmu hitam yang tidak bisa dibatalkan dengan air suci. Ia bisa berbicara dengan mayat, menanam mimpi buruk, dan memindahkan kesadaran manusia ke tubuh binatang. Dan yang paling terkenal, ia bisa memanggil arwah yang dibunuh secara tidak adil, dan menjadikannya hamba abadi. Kematian Raras Ayu pada tahun 1834 bukan kebetulan. Nyai Sengkala telah melihatnya dalam penglihatan, dan tidak mencegahnya. Ia tahu bahwa kematian Raras akan menjadi bahan sempurna untuk menciptakan makhluk pesugihan paling kuat yang pernah ada. 3 malam setelah Raras diperkosa dan dibuang, Nyai Sengkala mendatangi jasadnya dengan sesajen, darah kelelawar, rambut bayi yang mati muda, bunga kenanga hitam, dan sesobek kitab kuno dari Sumatera Barat bertuliskan mantra dalam aksara Sanskrit hitam. Ia memotong sedikit lidah Raras dan menyuapkannya kepada ular putih berkepala 2, lalu membakar mayat Raras dalam bara api yang bukan dari kayu biasa, tapi dari keranda bekas jenazah bayi yang dibunuh. Sisa abu dan tulang dibungkus dengan kafan kotor dari liang kubur perempuan mati bunuh diri, lalu ditanam di tempat yang tak pernah terkena matahari. Setelah ritual selesai, Nyai Sengkala tertawa. Ia tahu, roh Raras tidak akan bisa pergi. Ia telah mengikatnya dengan amarah dan dendam paling murni yang pernah ada. Raras akan menari selamanya, bukan karena ia ingin, tapi karena ia harus, seperti alat pemanggil kutukan. Dari sinilah muncul julukan yang masih dibisikkan hingga sekarang. Lebih besar dari Nyai Sengkala, ibu dari pocong penari. Saat ini, orang percaya Nyai Sengkala masih hidup, tapi tidak menua. Ia tinggal jauh di dalam alas Gondoarum, hutan terlarang di sisi timur Lemah Abang yang tidak bisa dilalui manusia biasa. Hanya orang-orang yang telah menyerahkan sebagian rohnya melalui pesugihan yang bisa menemuinya. Di dalam hutan itu, konon ada ratusan pocong tergantung di atas pohon. Tidak diam, mereka menggeliat pelan seperti cacing saat tertiup angin malam. Dan di tengah-tengah hutan itu ada satu gubuk kecil dari tulang dan kulit kerbau,
dijaga oleh anjing tanpa mata dan wanita berkerudung merah tanpa mulut. Di sanalah Nyai Sengkala menyimpan kitab kutub, tempat asal semua pesugihan Ronggeng Pocong berasal. Dan siapapun yang ingin menjadi kaya dengan jalan tergelap, harus datang menghadapnya langsung. Kisah ini bisa dilanjutkan dengan pertemuan Gilang dengan Nyai Sengkala secara langsung, ritual pembuatan perjanjian kafan darah, atau teror pertama setelah Gilang melakukan perjanjian, ketika pocong datang bukan hanya untuk menari, tapi mengambil. Setelah malam pemanggilan pertama yang membuat Gilang melihat langsung wujud Ronggeng Pocong, penari kafan yang senyumnya seperti luka, ia tidak bisa tidur selama 3 hari. Setiap memejamkan mata, ia mendengar bunyi lonceng, lalu suara cekikikan perempuan dari arah kamarnya. Tapi justru dalam kegilaan itulah, Gilang mulai kaya. Uang mulai masuk, warisan yang dulu dibekukan mendadak cair. Seseorang mentransfer dana 1,3 miliar ke rekeningnya tanpa nama. Orang yang berutang padanya tiba-tiba muncul minta lunas dan memberikan mobil Fortuner hitam tanpa plat. Namun setiap malam, bau tanah basah dan darah mulai muncul di rumah tempat ia menginap di Lemah Abang. Suara ketukan 3 kali di jendela selalu datang pukul 2.33 dini hari, dan anehnya, hanya Gilang yang bisa mendengarnya. Kisarwo, sang dukun pendamping, tahu ini pertanda bahwa Gilang sudah disukai oleh makhluk di balik pesugihan. Tapi belum sah. Lebih besar dari, kalau kau hanya jadi penyaksi, kau akan diganggu. Kalau kau ingin selamat dan jadi pemilik kekayaan sejati, kau harus membuat perjanjian. Perjanjian darah, di hadapan Nyai Sengkala. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bagian 13, Gerbang Gondoarum. Perjalanan menuju alas Gondoarum tidak bisa dilakukan dengan kendaraan. Gilang dan Kisarwo berjalan kaki menembus kabut hutan sejak pukul 11 malam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, hanya suara napas mereka sendiri dan gemerisik daun kering, seolah hutan itu hidup dan memperhatikan. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah pohon besar yang menggantung 13 pocong lusuh. Semuanya bergerak pelan meski tidak ada angin. Gilang hampir muntah ketika menyadari kepala salah satu pocong itu adalah kepala manusia yang baru saja dikuliti, masih basah dan mengeluarkan cairan. Di bawah pohon itu ada lingkaran batu merah, seperti altar. Kisarwo menyuruh Gilang duduk di tengah lingkaran dan membuka bajunya. Lalu ia mulai membacakan mantra. Darah Gilang diambil dengan belati kecil, kemudian dicampur dengan air dari kendi yang diisi cairan. Berwarna hitam pekat, udara mendadak dingin, kabut turun. Tiba-tiba, semua burung hantu berbunyi bersamaan. Dan dari balik pepohonan, muncul sosok wanita berjubah hitam dengan kuku panjang seperti pisau dan wajah diselimuti rambut putih. Ia melayang pelan, kakinya tidak menyentuh tanah. Nyai Sengkala. Nyai Sengkala berbicara dengan suara yang tidak berasal dari mulutnya, melainkan langsung muncul di kepala Gilang, membuat gendang telinganya terasa panas. Lebih besar dari, apakah kau ingin kekayaan dunia, dengan membayar harga paling tidak manusiawi? Gilang menjawab pelan, aku ingin segalanya. Nyai mengulurkan tangan. Dari lengan bajunya, keluar tali kafan panjang, basah, seperti baru diangkat dari kuburan. Di atas kafan itu ada tulisan merah dari darah dalam bahasa kuno. Nyai menyuruh Gilang menandatangani dengan jari tengah, memakai darah sendiri. Setelah ditandatangani, kafan itu dililitkan ke leher Gilang 3 kali, lalu diikat mati. Setiap ikatan terasa seperti tali hidup yang meresap masuk ke kulitnya. Nyai Sengkala tertawa pelan, lalu berkata, lebih besar dari, mulai malam ini, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Tapi kamu bukan lagi milikmu sendiri. Setiap 3 bulan, 1 nyawa harus kau serahkan. Kalau tidak, pocong akan datang bukan untuk menari, tapi untuk mencium anakmu, menggenggam istrimu, dan memelukmu sampai tubuhmu membiru. Ritual selesai. Gilang pingsan, lalu bangun di rumahnya dengan tubuh terikat kafan yang masih berdenyut seperti jantung. Dalam 3 hari, ia menjadi selebriti baru di dunia bisnis. Diundang podcast, diwawancara, semua proyeknya disetujui. Uang mengalir seperti air.
Namun malam Jumat Kliwon tiba lagi. Dan jam 2.33 pagi, dari jendela kamarnya, Ronggeng Pocong muncul. Menari, menatapnya, tersenyum. Lalu suara berat berbisik dari balik jendela. Lebih besar dari tumbal pertama. Pilih sekarang, atau biar aku yang pilih untukmu. 3 hari setelah menandatangani perjanjian kafan darah, Gilang tak lagi tidur. Bukan karena tidak bisa, tapi karena takut tertidur. Ia tahu, setiap malam Jumat Kliwon, makhluk itu akan datang. Dan kini, waktunya telah tiba. Jam menunjukkan pukul 2.33 dini hari. Angin di luar rumah mendadak berhenti. Lampu padam, dan dari arah jendela, lonceng kecil berbunyi. Celing, celing, celing. Gilang bangkit dari ranjang dengan tubuh gemetar. Tapi ia tahu ia harus siap. Tiba-tiba dari balik tirai muncul wajah Ronggeng Pocong. Masih dengan senyum lebarnya yang sobek, mata hitam, dan gerakan menari yang patah-patah seperti tulang diremas. Kini, wajahnya semakin dekat. Darah menetes dari sela-sela mulutnya. Lalu, ia bicara, suaranya berat. Terdengar seperti 2 suara sekaligus. Satu perempuan dan satu pria, seperti berasal dari 2 alam. Lebih besar dari, mana tumbal pertamamu, Gilang? Dalam perjanjian, tumbal bisa siapa saja, orang asing, tetangga, atau bahkan keluarga. Gilang telah menyiapkan seseorang, Pak Karto, satpam pensiunan yang tinggal di dekat kontrakannya, yang pernah menghina Gilang saat miskin dulu. Sudah tua, hidup sendiri, dan tidak punya siapa-siapa. Gilang sudah menyimpan fotonya, rambut dari baju yang dicurinya, dan secarik tisu berdarah bekas Pak Karto batuk. Semua itu ia letakkan di bawah kendi tanah liat yang diberikan Ki Sarwo, benda pemanggil maut. Tapi saat ritual akan dimulai, sesuatu terjadi. Kendi itu pecah sendiri, dan dalam kegelapan, suara Ronggeng Pocong terdengar lagi, kali ini dari dalam rumah. Lebih besar dari, bukan dia. Sudah terlalu tua, dagingnya pahit. Gilang panik. Ia membalikkan badan, dan di ambang pintu, berdiri anak laki-laki kecil bernama Bima. Keponakan Gilang, anak adik perempuannya yang datang dari luar kota, tanpa sengaja, karena dititipkan sementara saat ibunya dinas keluar kota. Bima berusia 7 tahun, lugu, ceria, selalu memanggil Gilang dengan sebutan Om. Dan sekarang, ia berdiri sambil mengucek mata. Om, kenapa gelap? Om, aku takut. Gilang histeris. Ia memohon. Ia menangis. Ia berlutut. Lebih besar dari, jangan dia, ambil siapa saja, jangan Bima. Tapi Ronggeng Pocong hanya menari di belakang anak itu, semakin dekat, semakin lekat, dengan suara lonceng yang makin cepat dan menekan. Bima mendadak diam. Ia melihat ke belakang, ke arah kosong, dan tersenyum aneh. Lalu, ia melangkah pelan keluar rumah, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya kaku, kepalanya miring, dan kakinya tak menyentuh tanah. Gilang berteriak dan mengejar, tapi saat pintu dibuka, Bima sudah tidak ada. Hanya ada satu benda di depan rumah. Sebuah boneka pocong kecil dari kain lusuh, dan di dalamnya, jantung manusia yang masih berdetak. Malam itu, Gilang kehilangan akal. Ia mengurung diri, menggigit tangan sendiri hingga berdarah, dan memukul dinding. Tapi dari dinding itu, terdengar suara kecil, suara anak-anak. Lebih besar dari, Om, aku di sini, aku dingin. Om, kenapa? Gilang memukul dinding lebih keras. Dan dari retakan kecil, keluar darah segar. Gilang mencoba membatalkan pesugihan tapi terjebak lebih dalam. Kematian berikutnya yang semakin brutal. Atau kemunculan seseorang yang ingin menghentikan ritual pesugihan lemah abang selamanya. Ceritanya masih panjang, dan Ronggeng Pocong baru memulai tarian kematiannya. Sejak malam Bima diambil, Gilang tak lagi tenang. Ia tak peduli uang yang terus masuk ke rekeningnya setiap pagi, jumlahnya kini mencapai miliaran. Ia hanya ingin lepas. Ki Sarwo memperingatkan bahwa pesugihan tidak bisa dibatalkan, kecuali jika Gilang mau mengembalikan semua yang telah diterima plus menyerahkan nyawanya sendiri sebagai ganti. Tapi Gilang tidak percaya begitu saja.
Ia yakin ada jalan lain. Dengan mobil Fortuner barunya, ia nekat meninggalkan Lemah Abang. Jalan desa yang biasanya terasa panjang kini dipenuhi kabut pekat. Setiap beberapa kilometer, ia melihat sosok pocong berdiri di tepi jalan, menatap mobilnya, kepalanya miring, kadang bergerak sedikit seperti memberi isyarat untuk berhenti. Setiap kali ia melewatinya, suara lonceng terdengar di dalam mobil, padahal ia sendirian. Setelah menempuh hampir 2 jam, ia sampai di kota terdekat. Ia langsung menuju rumah seorang ustaz terkenal yang dikenal bisa menangani gangguan gaib. Ustaz itu, Kiai Haji Mahfuz, sudah tua tapi sorot matanya tajam. Saat Gilang bercerita, wajah ustaz itu berubah tegang. Ia memegang kepala Gilang dan beristighfar panjang. Lebih besar dari, nak, ikatanmu bukan lagi hanya perjanjian. Ini pengikatan roh. Kau sudah jadi wadahnya. Bahkan jika kau dibunuh sekarang, ia tetap akan ada di dalam tubuhmu, mencari tubuh lain dari keluargamu. Gilang mulai gemetar. Kalau begitu, bagaimana memutusnya? Ustaz Mahfuz terdiam lama, lalu berkata lirih. Lebih besar dari, hanya ada satu cara, kau harus menghadapinya di tempat asalnya. Bukan untuk meminta ampun, tapi untuk mengembalikan roh itu ke perut bumi. Tapi ketahuilah, siapapun yang mencoba, jarang pulang dengan tubuh lengkap. Malam itu juga, Gilang memutuskan kembali ke Lemah Abang, ditemani 2 murid ustaz yang membawa kitab tua dan botol berisi minyak harum. Namun, perjalanan malam menuju hutan Gondoarum terasa lebih ganjil dari sebelumnya. Semakin mereka mendekat, bau busuk daging busuk makin kuat. Pohon-pohon di tepi jalan seperti berlumuran darah, dan di beberapa batangnya tertancap paku besi berkarat dengan kain kafan tergantung. Tiba-tiba, salah satu murid ustaz memegang pundak Gilang. Lebih besar dari, Mas, lihat kaca spion. Di kaca spion, Ronggeng Pocong duduk di kursi belakang mobil, menatap lurus ke arah Gilang, tersenyum, dan perlahan mulai menggerakkan tangannya seperti sedang menarik tali tak terlihat. Mobil tiba-tiba mati mesin. Mereka melanjutkan dengan berjalan kaki. Namun, setelah hampir 1 jam berjalan, mereka mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Hutan itu melipat dirinya sendiri. Tidak peduli arah mana yang diambil, mereka selalu kembali ke lingkaran batu merah tempat ritual pertama dilakukan. Dan di tengah lingkaran itu kini sudah ada Nyai Sengkala, berdiri sambil memegang tali kafan yang diikatkan ke leher Gilang. Lebih besar dari, mau pergi. Sudah kubilang, ini bukan kontrak, ini pernikahan roh. Kau adalah suami dari Ronggengku. Kalau ingin bebas, satu-satunya cara adalah mati di tangannya. Saat itu, di balik kabut, Ronggeng Pocong muncul, menari perlahan, mendekat, dan mengulurkan kedua tangannya ke arah Gilang. Gilang menyerah dan membiarkan dirinya diambil, tapi dengan konsekuensi mengerikan bagi keluarganya, atau twist bahwa Ustaz Mahfuz ternyata punya dendam pribadi pada Nyai Sengkala dan menggunakan Gilang sebagai umpan. Aku rasa kalau kita pilih opsi terakhir, cerita ini bisa jadi lebih kelam dan licik. Baik, kita ambil opsi 3, Ustaz Mahfuz ternyata punya dendam pribadi pada Nyai Sengkala, dan Gilang hanyalah umpan dalam permainan lama mereka. Kabut di lingkaran batu makin tebal, nyala obor murid-murid Ustaz Mahfuz meredup seolah disedot udara. Gilang panik, tapi Ustaz itu tetap tenang, bahkan tersenyum tipis. Lebih besar dari, Nyai Sengkala, akhirnya kita bertemu lagi. Nyai itu menatapnya tajam, suaranya seperti gabungan ratusan bisikan dari bawah tanah. Lebih besar dari, kau, Mahfuz, anak durhaka yang dulu mencuri jimatku, lalu lari seperti anjing. Gilang terkejut, ia menoleh ke ustaz itu, tapi Mahfuz hanya melangkah maju. Lebih besar dari, dulu, kau merenggut istriku, menjadikannya Ronggeng Pocong pertamamu. Malam ini, aku datang untuk mengambilmu, Nyai. Gilang mulai sadar, ini bukan murni untuk menolongnya. Ia hanyalah korban yang dipakai untuk memancing Nyai Sengkala keluar dari persembunyian. Mahfuz mengeluarkan sebuah botol kaca berisi cairan hitam pekat. Ia membuka tutupnya dan langsung menyiramkan cairan itu ke tanah di lingkaran batu.
Bau menyengat menusuk hidung, seperti campuran darah kering dan belerang. Dari tanah, muncullah tangan-tangan pocong yang mencengkeram kaki Gilang, membuatnya tak bisa bergerak. Lebih besar dari, maaf, nak, tapi hanya dengan darah yang sudah terikat perjanjian, Nyai akan muncul dalam wujud penuhnya. Dan kau adalah wadah sempurna. Nyai Sengkala mendekat, kini wajahnya jelas, separuh cantik, separuh busuk seperti mayat tenggelam. Lebih besar dari, kalau begitu, aku akan memakan jiwanya di depanmu, Mahfuz, lalu mengutuk keturunanmu. Mahfuz tersenyum sinis. Lebih besar dari, cobalah, Nyai. Malam ini, salah satu dari kita tidak akan kembali. Mahfuz melempar segenggam abu putih ke udara. Seketika, dunia di sekitar mereka berubah, langit menghitam tanpa bintang. Tanah menjadi seperti daging hidup yang berdenyut, dan suara jeritan samar terdengar dari segala arah. Dua murid Mahfuz mulai melafalkan ayat-ayat, tapi satu persatu terhenti, leher mereka patah sendiri tanpa ada yang menyentuh. Gilang hanya bisa menatap, sementara ronggeng pocong merangkak dari belakang Nyai Sengkala. Gerakannya patah-patah, matanya kosong, mulutnya terbuka lebar seperti ingin menelan Gilang bulat-bulat. Di tengah hiruk pikuk itu, Mahfuz melangkah ke lingkaran batu dengan tongkat kayu berukir kepala ular. Setiap kali tongkat itu menghantam tanah, api hitam menyembur, membuat Nyai Sengkala mundur selangkah. Tapi Nyai hanya tertawa. Lebih besar dari, kau pikir aku tak tahu niatmu. Kau tak mau menyelamatkan pemuda ini, kau mau menggantikannya menjadi pengantin pocongku. Gilang terperanjat, apakah itu benar? Kabut di lingkaran batu makin tebal, nyala obor murid-murid Ustaz Mahfuz meredup seolah disedot udara. Gilang panik, tapi Ustaz itu tetap tenang, bahkan tersenyum tipis. Lebih besar dari, Nyai Sengkala, akhirnya kita bertemu lagi. Nyai itu menatapnya tajam, suaranya seperti gabungan ratusan bisikan dari bawah tanah. Lebih besar dari, kau, Mahfuz, anak durhaka yang dulu mencuri jimatku, lalu lari seperti anjing. Gilang terkejut, ia menoleh ke Ustaz itu, tapi Mahfuz hanya melangkah maju. Lebih besar dari, dulu, kau merenggut istriku, menjadikannya ronggeng pocong pertamamu. Malam ini, aku datang untuk mengambilmu, Nyai. Gilang mulai sadar, ini bukan murni untuk menolongnya. Ia hanyalah korban yang dipakai untuk memancing Nyai Sengkala keluar dari persembunyian. Mahfuz mengeluarkan sebuah botol kaca berisi cairan hitam pekat. Ia membuka tutupnya dan langsung menyiramkan cairan itu ke tanah di lingkaran batu. Bau menyengat menusuk hidung, seperti campuran darah kering dan belerang. Dari tanah, muncullah tangan-tangan pocong yang mencengkeram kaki Gilang, membuatnya tak bisa bergerak. Lebih besar dari, maaf, nak, tapi hanya dengan darah yang sudah terikat perjanjian, Nyai akan muncul dalam wujud penuhnya. Dan kau adalah wadah sempurna. Nyai Sengkala mendekat, kini wajahnya jelas, separuh cantik, separuh busuk seperti mayat tenggelam. Lebih besar dari, kalau begitu, aku akan memakan jiwanya di depanmu, Mahfuz, lalu mengutuk keturunanmu. Mahfuz tersenyum sinis. Lebih besar dari, cobalah, Nyai. Malam ini, salah satu dari kita tidak akan kembali. Mahfuz melempar segenggam abu putih ke udara. Seketika, dunia di sekitar mereka berubah, langit menghitam tanpa bintang. Tanah menjadi seperti daging hidup yang berdenyut, dan suara jeritan samar terdengar dari segala arah. Dua murid Mahfuz mulai melafalkan ayat-ayat, tapi satu persatu terhenti, leher mereka patah sendiri tanpa ada yang menyentuh. Gilang hanya bisa menatap, sementara ronggeng pocong merangkak dari belakang Nyai Sengkala. Gerakannya patah-patah, matanya kosong, mulutnya terbuka lebar seperti ingin menelan Gilang bulat-bulat. Di tengah hiruk pikuk itu, Mahfuz melangkah ke lingkaran batu dengan tongkat kayu berukir kepala ular. Setiap kali tongkat itu menghantam tanah, api hitam menyembur, membuat Nyai Sengkala mundur selangkah. Tapi Nyai hanya tertawa. Lebih besar dari, kau pikir aku tak tahu niatmu. Kau tak mau menyelamatkan pemuda ini, kau mau menggantikannya menjadi pengantin pocongku. Gilang terperanjat, apakah itu benar? Gilang, meski tubuhnya masih dicekik tangan-tangan pocong dari tanah,
memandang Mahfuz dengan rasa putus asa bercampur harapan. Lebih besar dari, Ustaz, kalau memang aku harus jadi umpan, asalkan Nyai ini mati, lakukan saja. Mahfuz menatapnya singkat, lalu mengangguk. Lebih besar dari, kau anak pemberani, bertahanlah sebentar lagi. Dengan gerakan cepat, ia mengiris telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke tanah, bercampur cairan hitam yang tadi ia siram. Seketika lingkaran batu itu menyala merah menyala, seperti bara api yang hidup. Nyai Sengkala mendesis marah, matanya membara. Lebih besar dari, kau mau mengikatku dengan darahmu sendiri. Gila, itu akan mengutukmu selamanya. Mahfuz justru tertawa pendek. Lebih besar dari, kutukan ini sudah kualami sejak kau membunuh istriku. Malam ini, kita sama-sama berakhir. Ronggeng pocong yang tadi mengincar Gilang tiba-tiba melompat ke arah Mahfuz, gerakannya seperti katak raksasa. Tapi sebelum menyentuhnya, Mahfuz mengayunkan tongkat berukir kepala ular itu. Dari ujungnya, muncul cahaya putih menyilaukan yang menghantam pocong itu hingga terpelanting jauh, kepalanya berputar tak wajar. Gilang sadar ini momen yang tepat. Dengan sisa tenaga, ia meraih pisau kecil yang entah dari mana tiba-tiba ada di tanah, lalu memotong salah satu tali pocong yang melilit kakinya. Begitu tali itu terputus, tangan-tangan yang mencengkeramnya langsung hancur menjadi debu. Mahfuz berteriak, lebih besar dari, potong talinya. Setiap tali yang putus akan melemahkan Nyai. Setiap kali tali pocong di tubuh Ronggeng pocong terpotong, Nyai Sengkala mengerang seperti terluka. Kabut di sekitarnya makin tipis, wajahnya yang separuh cantik mulai retak, menampakkan tulang tengkorak di balik kulitnya. Lebih besar dari, kalian pikir, aku akan kalah hanya karena seutas kain. Ia menancapkan kukunya ke tanah, dan dari dalam tanah keluar pocong-pocong lain, lusinan. Dengan wajah yang sudah remuk, matanya melotot, dan mulutnya sobek lebar hingga ke telinga. Mereka merangkak cepat, seperti laba-laba, menuju Gilang dan Mahfuz. Mahfuz menoleh ke Gilang, lebih besar dari, bersiaplah, ini akan jadi malam terpanjang hidupmu. Kabut makin pekat, hawa di sekitar makam itu berubah jadi seperti ruangan tertutup tanpa udara. Napas Gilang terasa berat, telinganya mendengar bisikan ribuan suara, bercampur dengan tangisan dan tawa cekikikan yang mengiris telinga. Nyai Sengkala menutup mata, kemudian mulai melantunkan mantra dengan bahasa yang terdengar seperti perpaduan Jawa kuno dan desahan ular. Lebih besar dari, sang pengantin, bangkitlah, waktumu tiba. Tanah di depan pusara retak. Dari celah retakan itu, keluar sebuah tangan pucat yang ujung jarinya hitam seperti arang. Pelan-pelan, sosok pocong tinggi, lebih dari 2 meter, muncul. Wajahnya tertutup kain kafan yang penuh darah kering, tapi di bagian mulut ada bekas senyum jahitan yang mengerikan. Mahfuz langsung pucat, lebih besar dari, itu, pengantin pocong. Dia tumbal terakhir pesugihan ini. Kalau dia berhasil memelukmu, Gilang, ruhmu akan jadi milik Nyai selamanya. Sementara pengantin pocong itu melangkah lambat, puluhan pocong yang tadi muncul mulai melingkari Gilang dan Mahfuz. Gerakan mereka tidak seperti melompat, tapi menyeret diri di tanah dengan kecepatan tak wajar, sambil mengeluarkan bunyi kretek-kretek tulang patah. Satu pocong melompat tepat ke arah kepala Gilang, tapi Mahfuz menghantamnya dengan tongkat. Kepala pocong itu pecah seperti labu busuk, menyembur cairan hitam berbau anjir. Lebih besar dari, jangan biarkan mereka mendekat. Fokus ke talinya, teriak Mahfuz. Gilang menusukkan pisaunya ke kain pocong terdekat, memotong talinya. Setiap tali yang terpotong membuat pocong itu langsung terhuyung, lalu meledak menjadi kabut kelabu. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, setiap yang mati, 2 lagi muncul dari kabut. Tanpa sadar, pengantin pocong kini sudah berada tepat di belakang Gilang. Tubuhnya membungkuk, kepalanya hampir menyentuh tanah, dan ia mengeluarkan suara seperti orang mengisap napas panjang. Mahfuz berteriak, lebih besar dari, jangan biarkan dia memelukmu. Itu akhir, terlambat. 2 tangan panjangnya melilit tubuh Gilang dari belakang. Begitu kulitnya bersentuhan, Gilang merasakan dingin menusuk hingga ke tulang sumsum, seolah darahnya berhenti mengalir.
Matanya mulai buram, dan ia mendengar suara perempuan yang lembut. Lebih besar dari, ikut aku, kau akan abadi. Seketika setelah pelukan dingin itu, pandangan Gilang gelap total. Rasanya seperti tenggelam ke dalam lumpur yang kental, tidak ada udara, hanya bunyi detak jantung yang makin lama makin pelan. Lalu, cahaya merah samar muncul di kejauhan. Saat Gilang membuka matanya, ia berdiri di sebuah desa mati, rumah-rumah reot dengan pintu terbuka, pohon-pohon kering, dan langit berwarna merah darah tanpa matahari. Di tanah, genangan air hitam memantulkan wajahnya sendiri, tapi wajah itu sudah membusuk setengah. Suara Nyai Sengkala bergema dari segala arah. Lebih besar dari, selamat datang di tanah perjanjian, Gilang, tempat semua tumbal tidur, dan terjaga. Satu persatu, dari dalam rumah-rumah yang gelap, muncul manusia-manusia dengan wajah rusak. Ada yang kepalanya terbalik, ada yang perutnya bolong, ususnya menjuntai. Ada yang matanya melotot tapi berputar-putar tak terkendali. Mereka semua berjalan lambat ke arah Gilang sambil berbisik. Lebih besar dari, kau selanjutnya, kau selanjutnya. Tiba-tiba, Gilang melihat Sari, perempuan yang pernah hilang di desanya, berdiri di antara mereka. Wajahnya penuh darah, tapi matanya memancarkan kesedihan. Lebih besar dari, Gilang, lari, sebelum kau jadi salah satu dari kami. Sari menunjuk ke sebuah bangunan raksasa di ujung desa, istana yang terbuat dari tulang dan kain kafan. Dari puncaknya, bendera merah berkibar, dan di gerbangnya tergantung puluhan kepala manusia yang masih bergerak, memandang Gilang dengan tatapan penuh penderitaan. Suara Nyai Sengkala lagi-lagi terdengar, kali ini lebih dekat. Lebih besar dari, lari kalau kau mau, tapi setiap langkahmu, satu arwah akan menggantikan tempatmu di dunia nyata. Gilang sadar, kalau dia kabur, kemungkinan besar nyawa orang yang ia sayangi di dunia nyata akan jadi tumbal gantinya. Bagian 36, Ritual Penyerahan Arwah. Gilang melangkah pelan mendekati istana dari tulang itu. Setiap tapak kakinya menimbulkan bunyi cekrek, cekrek, seperti menginjak tulang yang rapuh. Udara di sekitarnya makin pekat dengan bau busuk yang menusuk hidung. Begitu ia tiba di pelataran istana, ia melihat ritual yang membuat darahnya membeku. Di tengah halaman, ada lingkaran besar dari darah yang terus mengalir seolah bumi itu sendiri berdarah. Puluhan pocong berdiri membentuk lingkaran, tubuh mereka berguncang seperti kejang. Matanya melotot, mulut menganga meski terbungkus kain kafan. Di tengah lingkaran itu, sebuah meja batu hitam dipenuhi potongan tubuh manusia, tangan, kaki, kepala, semuanya masih bergerak dan merintih. Di belakang meja, berdiri Nyai Sengkala dalam wujud aslinya, tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya pucat kebiruan, rambutnya menjuntai sampai tanah, dan matanya seperti dua lubang hitam yang berputar. Nyai Sengkala mengangkat kedua tangannya, dan dari tanah muncullah tumbal baru, seorang pria dengan mulut disumpal kain. Dua pocong langsung memegangnya, sementara satu lagi membawa pisau besar dari tulang. Dengan suara yang membuat dada Gilang bergetar, Nyai berkata, lebih besar dari, darahmu mengikat perjanjian, rohmu menguatkan jalanku. Pisau itu dihunus, dan digorok tepat di leher pria tersebut. Darahnya memancar, masuk ke aliran lingkaran merah di tanah, dan semua pocong berteriak bersamaan, teriakan yang mengguncang langit merah itu. Tapi yang membuat Gilang hampir pingsan adalah, dari tubuh tumbal yang mati itu, arwahnya keluar dalam wujud dirinya sendiri, tapi pucat dan berlumuran darah. Pocong-pocong langsung merobeknya seperti binatang kelaparan, memakan roh itu sambil mengeluarkan suara seretan basah. Nyai Sengkala lalu menoleh ke arah Gilang, tersenyum menampakkan gigi yang seluruhnya terbuat dari tulang kecil manusia. Lebih besar dari, kau pikir bisa datang ke sini tanpa bayar harga, Gilang. Sekarang giliranmu. Langkah kaki Nyai Sengkala terdengar berat, namun setiap injakannya seperti membuat tanah di bawah Gilang bergetar. Pocong-pocong yang tadi berkerumun membantai arwah tumbal kini membentuk lorong, membiarkan Nyai berjalan mendekat. Wajahnya hanya berjarak setengah meter dari Gilang, napasnya dingin seperti kabut kuburan. Lebih besar dari, kau tahu, Gilang, rohmu manis sekali. Bersih,
tapi juga penuh rasa takut. Aku suka rasa takut, rasanya gurih. Nyai meraih dagu Gilang dengan jari-jari yang tulangnya menonjol keluar dari kulit. Kuku panjangnya hitam dan basah. Lebih besar dari, tapi aku bisa memberimu pilihan. Tawaran itu datang dengan suara serendah bisikan. Lebih besar dari, jika kau mau membawakan satu nyawa dari dunia manusia kepadaku, satu saja. Maka kau akan bebas, pulang tanpa luka. Bahkan, aku bisa memberimu keberuntungan, uang, kekuasaan, dan perlindungan dari semua makhlukku. Nyai Sengkala kemudian menatapnya dengan mata berputar-putar, seperti pusaran hitam yang bisa menyedot jiwa. Lebih besar dari, kau hanya perlu memanggil namaku 3 kali di telinga orang itu, lalu aku akan mengambilnya saat ia tidur. Mudah, bukan? Di belakang Nyai, Gilang melihat semua pocong mulai menjulurkan lidah panjang, hitam, dan basah, seperti menantikan daging segar. Di tanah, lingkaran darah masih berdenyut, seakan hidup dan haus korban baru. Gilang menelan ludah, napasnya semakin berat. Satu bagian dari dirinya ingin lari, tapi bagian lain terjebak oleh rasa penasaran. Apa jadinya jika ia menerima tawaran itu? Nyai tersenyum lebar, lebih besar dari, cepatlah. Anak manis, aku tak suka menunggu, atau pocong-pocongku akan mengerat dagingmu satu persatu. Hutan itu kini bukan sekadar hutan. Daun-daunnya berubah menjadi kain kafan yang tergantung di setiap ranting. Akar-akar pohon menjulur seperti tali pocong, melilit tanah yang basah oleh darah. Gilang berjalan terlatih di tengah jalur sempit, diapit oleh 2 pocong bertubuh raksasa yang terus mendesah seperti napas bocor. Langit di atasnya hitam pekat tanpa bintang, hanya sesekali kilatan merah seperti petir neraka. Di kejauhan, ia mulai melihat gerbang batu yang dipenuhi ukiran wajah-wajah manusia yang sedang berteriak. Nyai Sengkala berdiri di sana, memegang kendi tanah liat besar berwarna hitam, dengan tutup yang diikat kain kafan. Lebih besar dari Nyai Sengkala, inilah saatnya. Gilang, darah terakhir harus mengalir sebelum pintu pesugihan ini tertutup selamanya. Dari kendi itu keluar suara-suara, tangisan, teriakan, bahkan tawa, seolah di dalamnya tersimpan ratusan jiwa yang meronta ingin bebas. Kilasan masa lalu menghantam kepala Gilang. Ia melihat wajah seorang lelaki tua yang pernah ditemuinya di pasar desa. Lelaki itu pernah menghilang secara misterius. Ia juga melihat wajah anak kecil yang ditemukan mati membiru di tepi sungai bulan lalu. Semua wajah itu kini menatapnya dari dalam kendi Nyai. Nyai Sengkala mendekat, menyodorkan sebuah pisau berkarat yang gagangnya dibalut kain kafan basah. Lebih besar dari, kau hanya perlu menusuk, 1 orang saja, yang akan kupanggil ke sini. Lakukan itu, dan kau akan pulang. Tolak, dan pocong-pocongku akan memakanmu, mulai dari jari-jari kakimu. Gilang bergetar, suara di kepalanya pecah jadi 2, satu memerintahnya menolak, satu lagi berbisik bahwa ini satu-satunya cara selamat. Tiba-tiba, dari balik kabut, sosok yang dipanggil Nyai mulai muncul. Langkahnya pelan, wajahnya tertutup kain putih, namun ketika kain itu terbuka, mata Gilang membelalak. Itu adalah seseorang yang ia kenal, seseorang yang selama ini berusaha menyelamatkannya. Jantung Gilang hampir berhenti. Nyai tersenyum lebar, menunggu keputusan. Lebih besar dari, pilih, Gilang, jadi pembawa tumbal atau jadi tumbal. Hening, bahkan suara dedaunan tak lagi terdengar. Yang ada hanya detak jantung Gilang yang memukul telinganya sendiri, keras dan tidak beraturan. Sosok yang dipanggil Nyai itu makin jelas. Langkahnya goyah, tapi seperti ditarik paksa oleh sesuatu dari dalam tanah. Setiap kali kakinya menapak, tanah berdenyut seperti jantung yang memompa darah hangat ke seluruh hutan. Gilang mundur selangkah, matanya sulit berkedip saat kain putih yang menutupi wajah sosok itu perlahan terlepas, dihembus angin. Dan benar, itu orang yang ia kenal. Bukan sembarang kenal, tapi orang yang pernah menolongnya kabur dari teror pocong di malam-malam sebelumnya. Orang yang ia pikir sudah aman, ternyata justru ada di hadapannya sekarang, dengan mata kosong dan wajah pucat kebiruan.
Nyai Sengkala melangkah perlahan, suaranya seperti bisikan yang langsung menembus ke tengkorak Gilang. Lebih besar dari, lihatlah matanya, mereka sudah siap. Hanya satu tusukan, dan semua kekayaan yang kujanji akan jadi milikmu. Kau akan bebas, semua ini akan berakhir. Gilang menelan ludah, tangannya gemetar memegang pisau berkarat itu. Bau amis bercampur tanah basah menyeruak dari bilahnya, seolah setiap tetes darah yang pernah menodainya masih hidup di sana. Di belakang Nyai, deretan pocong mulai melompat pelan-pelan mendekat, kepalanya miring ke satu sisi, kain. Kafan mereka robek-robek, dan dari sela kain itu tampak kulit membusuk serta belatung yang merayap. Mereka tak bersuara, tapi setiap lompatan terdengar seperti bunyi tulang yang retak. Sosok yang akan menjadi tumbal kini berdiri tepat di depan Gilang. Bibirnya bergerak, berbisik pelan. Lebih besar dari, jangan, aku mohon. Namun sebelum Gilang sempat merespons, sesuatu yang dingin dan licin melilit pergelangan kakinya. Ia menunduk, akar-akar pohon telah berubah menjadi jemari mayat, menariknya ke arah lubang tanah yang menganga di samping gerbang batu. Nyai Sengkala tertawa lirih, seperti menikmati pertunjukan. Lebih besar dari, cepat, sebelum mereka menyeretmu ke sana. Pilihannya hanya dua, Gilang, kau membunuh, atau kau dibunuh. Udara di sekeliling semakin berat, kabut menebal sampai Gilang hanya bisa melihat bayangan. Detak jantungnya kini bercampur dengan suara tangisan dan jeritan yang datang entah dari mana. Pocong-pocong itu makin dekat, melingkari mereka. Gerbang batu di belakang Nyai mulai bergetar, retakan merah bercahaya muncul di permukaannya, seolah sesuatu di baliknya sedang mencoba keluar. Di detik ini, Gilang tahu, apapun yang ia pilih, darah akan tetap tumpah. Tapi, darah siapa yang akan mengalir lebih dulu? Konsekuensinya, kengerian yang datang akan jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Pisau berkarat itu jatuh ke tanah. Gilang menatap Nyai Sengkala dengan mata penuh tekad dan ketakutan. Lebih besar dari, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan jadi pembunuh, meskipun nyawaku taruhannya. Kabut di sekitar mereka seketika bergolak. Nyai Sengkala berhenti tersenyum. Bibirnya yang hitam membiru perlahan mereka lebar, terlalu lebar, hingga robek sampai ke pipi. Lebih besar dari, kau menolak. Nada suaranya rendah, tapi setiap kata seperti guntur yang bergema di dada Gilang. Tiba-tiba, seluruh pocong di belakang Nyai mengangkat kepala bersamaan. Suara kain kafan robek mengiringi mereka saat melompat maju. Bau busuk mayat semakin menusuk, membuat Gilang hampir muntah. Akar-akar jemari mayat yang melilit kakinya mencengkeram lebih kuat. Tanah di bawahnya membelah, memperlihatkan lubang hitam berisi ratusan tangan kurus bergerak-gerak, mencoba meraih apa saja untuk ditarik masuk. Sosok tumbal, yang masih manusia, mulai menjerit. Tangannya meraih Gilang, memohon dilepaskan. Tapi saat Gilang hendak menariknya, dari dalam kabut muncullah pocong dengan wajah tanpa kulit, hanya otot dan urat yang basah berkilat. Pocong itu menyeringai tanpa bibir, lalu membekap wajah tumbal dengan kedua tangannya yang berlendir hitam. Jeritan itu terhenti. Tubuh tumbal mulai kaku, matanya melotot, dan perlahan kepalanya diputar 180 derajat dengan bunyi patahan yang begitu jelas. Nyai Sengkala menunduk, seolah mendekatkan wajahnya ke telinga Gilang. Lebih besar dari, kau kira, menolak berarti bebas. Kau baru saja memilih tempat di antara mereka. Seketika, akar-akar di kaki Gilang menembus kulitnya. Darahnya disedot, tubuhnya mulai terasa dingin. Di sekelilingnya, pocong-pocong itu membentuk lingkaran rapat, melompat pelan sambil menunduk seperti sedang berdoa. Namun doa itu bukan untuk keselamatan Gilang, melainkan untuk menjadikan tubuhnya bagian dari mereka. Dari retakan gerbang batu, muncul tangan raksasa hitam penuh kuku panjang yang tajam. Ia menyentuh kepala Gilang, dan seketika matanya dibanjiri gambaran masa depan dirinya, terbungkus kafan lusuh, melompat-lompat di tengah malam, mencari tumbal baru atas nama pesugihan. Gilang ingin berteriak, tapi mulutnya sudah dipenuhi tanah basah yang merembes masuk, menyesaki tenggorokannya. Udara terakhir yang ia hirup berbau darah dan kematian.
Mau aku teruskan ke tamat versi sadis atau epilog menyeramkan? Baik, kita tutup dengan tamat versi sadis yang benar-benar menghantam dari segi horor dan kekejaman. Ini bukan lagi soal Gilang melawan, ini soal bagaimana dia diubah secara paksa menjadi bagian dari pesugihan yang ia tolak. Tanah di bawah Gilang membuka lebih lebar, menyeretnya setengah tubuh masuk. Akar-akar yang menusuk kakinya mulai merayap ke perut, dada, dan akhirnya menembus tulang rusuknya. Darahnya mengalir deras, meresap ke tanah hitam yang berdenyut seperti jantung raksasa. Jeritan Gilang pecah di malam itu, namun tertelan oleh suara ratusan pocong yang kini menyanyikan mantra dengan nada rendah, seperti kicauan tikus bercampur tangisan bayi. Nyai Sengkala melangkah mendekat, membawa kain kafan yang basah oleh cairan hitam kental. Ia menutup wajah Gilang dengan kain itu, dan seketika, tulang-tulangnya mulai retak, kulitnya tertarik ke belakang seperti dikupas, meninggalkan daging merah yang beruap di udara dingin. Matanya meleleh, diganti dua rongga kosong yang hitam pekat. Gilang mencoba meronta, tapi tangan-tangan dari lubang di tanah meraih kedua lengannya dan menariknya sampai sendi bahunya lepas. Sementara itu, kain kafan terus membungkus tubuhnya dari kepala hingga kaki, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengikatnya erat. Jeritan terakhirnya hanya berupa suara serak bercampur darah. Nyai Sengkala berbisik di telinganya, "Lebih besar dari, selamat datang di keluargaku." Saat kata terakhir itu diucapkan, tubuh Gilang meloncat keluar dari tanah. Ia kini berdiri tegak, terbungkus kafan lusuh. Kepalanya miring tak wajar, wajahnya membusuk namun matanya memancarkan cahaya merah. Pocong-pocong lain berhenti berdoa. Mereka kini menatap Gilang, pocong baru, sambil bergerak mundur memberi ruang. Nyai Sengkala menunjuk ke arah hutan gelap di ujung desa. "Lebih besar dari, pergilah. Malam ini kau akan membawa pulang tumbal pertama untuk kita." Gilang, atau apapun dia sekarang, meloncat sekali, menghilang di dalam kegelapan. Hanya tersisa bau busuk yang menusuk dan suara gedebuk kafan yang melompat-lompat di tanah basah. Di kejauhan, suara teriakan pertama malam itu terdengar. Dan di balik kabut, dua mata merah menyala menatap